Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Yang terhormat dosen pengampu Dr. Insinyur Gunadi Widi Nur Cahyo SSC, yang mana telah membimbing saya pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dina Sofia dengan nomor BP 2413210006 dari program studi Magister Teknik Informatika Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang filsafat etika oleh Immanuel Kant. Baiklah, terlebih dahulu kita akan membahas tentang pengertian filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philo artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi, filosofia adalah orang yang mencintai kebenaran dan memilikinya. Selanjutnya yaitu ada pengertian etika. Nah, yang mana etika ini merupakan salah satu cabang filsafat. Dalam bahasa Yunani, etika berasal dari kata etikos, ethos, yang berarti adat, praktek, dan kebiasaan. Etika membicarakan tentang nilai yang menjadi objeknya adalah perbuatan manusia. Pembahasan selanjutnya yaitu pemikiran Immanuel Kant. Immanuel Kant ini merupakan seorang filsuf Jerman yang lahir pada tahun 1724 yang mengembangkan teori etika yang dikenal sebagai etika deontologis. Nah, etika deontologis ini adalah teori filsafat moral yang mengajarkan bahwa suatu tindakan dinyatakan benar apabila tindakan tersebut selaras dengan prinsip kewajiban yang relevan, atau tindakan dikatakan benar apabila didasarkan pada kehendak baik. Teori ini dikembangkan dalam konteks rasionalisme kecerahan. Teori etika ini menyatakan bahwa satu tindakan hanya dapat bermoral jika dimotivasi oleh rasa kewajiban dan didasarkan pada prinsip yang secara rasional dikehendaki menjadi hukum yang universal dan objektif. Nah, teori etika Kant didefinisikan dalam karya-karyanya, yaitu Groundwork of the Metaphysics of Moral, Critique of Practical Reason, dan Metaphysics of Moral. Dalam karya-karyanya, Kant membangun dasar hukum etika dengan konsep kewajiban. Kant memulai teori etikanya dengan menyatakan bahwa satu-satunya hal yang baik tanpa syarat adalah kehendak untuk berbuat baik. Tidak ada hal baik lain yang memiliki status ini, karena setiap hal baik lainnya dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang tidak bermoral. Misalnya, kesetiaan dapat menjadi tidak baik jika seseorang setia kepada orang jahat. Selanjutnya, Kant membagi perintah atau imperatif dalam dua macam. Yang pertama, imperatif hipotesis. Imperatif hipotesis yaitu perintah yang mengemukakan suatu perbuatan sebagai alat untuk mencapai sesuatu. Misalnya, jika Anda ingin pandai, haruslah rajin belajar. Yang kedua, imperatif kategoris. Nah, imperatif kategoris ini merupakan perintah yang tidak mengenal pertanyaan untuk apa. Perintah tidak ada hubungannya dengan suatu tujuan yang harus dicapai. Imperatif kategoris mewajibkan kita begitu saja, tidak tergantung dari syarat apapun. Misalnya, barang yang dipinjam harus dikembalikan. Nah, keharusan inilah yang berlaku begitu saja tanpa syarat. Pembahasan selanjutnya yaitu landasan etika Kant adalah imperatif kategoris yang terdiri dari 4 prinsip. Yang pertama, prinsip universalisasi. Yang kedua, prinsip kemanusiaan sebagai tujuan itu sendiri. Yang ketiga, prinsip otonomi. Yang keempat, prinsip kerajaan tujuan atau kingdom of ends. Prinsip universalisasi. Kant percaya bahwa manusia harus menyesuaikan kehendak subjektifnya dengan hukum rasional objektif yang disebutnya kewajiban kesesuaian. Kant berpendapat bahwa hukum objektif akal adalah a priori, yang ada secara eksternal sebelum makhluk rasional. Sama seperti hukum fisika ada sebelum makhluk fisik,
Hukum rasional atau moralitas ada sebelum makhluk rasional. Oleh karena itu, menurut Kant, moralitas rasional bersifat universal dan tidak dapat berubah tergantung pada keadaan. Prinsip kemanusiaan sebagai tujuan itu sendiri. Kant berpendapat bahwa manusia sebagai makhluk rasional tidak pernah dapat diperlakukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Mereka harus selalu diperlakukan sebagai tujuan itu sendiri. Memperlakukan manusia sebagai tujuan berarti memahami bahwa setiap manusia memiliki kehidupannya masing-masing, dan mereka mengejar kebahagiaan dan kehidupan yang baik menurut pandangan mereka, sehingga mereka layak mendapatkan perlakuan yang adil dan rasa hormat atau respect. Nah, pada prinsip ini berawal dari klaim Kant bahwa rasa kewajiban dan penghormatan rasional terdapat hukum memotivasi moralitas yang menuntut agar kita menghormati semua makhluk rasional. Prinsip otonomi. Kant berpendapat bahwa seorang agen wajib mengikuti imperatif kategoris bukan karena adanya pengaruh eksternal, melainkan karena kehendak rasional mereka sendiri. Kant menyatakan bahwa hukum moral yang dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepentingan tertentu akan menyangkal imperatif kategoris. Nah, prinsip ini mengharuskan orang untuk mengakui hak orang lain untuk bertindak secara mandiri. Prinsip kerajaan tujuan atau kingdom of ends. Pada prinsip ini, Kant menyatakan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan didasarkan pada prinsip-prinsip yang seolah-olah membentuk hukum dalam kerajaan tujuan yang hipotesis. Kerajaan tujuan adalah sebuah cita-cita dalam dunia yang terkadang niat baik berakhir dengan kemalangan atau manusia tidak diperlakukan adil. Kita tetap dituntut untuk melakukan hal yang benar seolah-olah kita berlaku sebagai pembuat undang-undang dalam kerajaan ideal melalui tindakan kita. Dari pemaparan pembahasan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa filsafat etika Immanuel Kant menekankan bahwa tindakan moral didasarkan pada kehendak baik, bukan pada konsekuensi atau keuntungan. Bagi Kant, tindakan moral harus dilakukan karena kewajiban dan didasari oleh prinsip universal yang disebut imperatif kategoris. Imperatif kategoris menyatakan bahwa kita harus bertindak sesuai dengan aturan yang dapat kita kehendaki berlaku secara universal. Dengan kata lain, kita harus bertindak seolah-olah tindakan kita menjadi hukum universal. Kant menentang penggunaan akal rasional untuk mencari manfaat karena menurutnya hal itu akan merusak moral. Etika Kant tergolong dalam aliran deontologi yang menekankan pentingnya kewajiban dan prinsip moral bukan pada konsekuensi tindakan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.